Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Japanpedia Official. Oke, kali ini saya mau podcast bersama sohib gue nih, sohib lama, teman SMK juga, satu perjuangan. Dimana ini tuh pernah nyantren bareng ya. Terus pernah ngebangun sekolahan bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya pas begitu lulus sekolah SMK, beliau ini ngelanjutin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jangan beliau dong, kagak enak. Hah? Jangan beliau. Oh iya, jangan beliau. Iya, dia ini Aduh. formal banget ya. Oke, dia ini luar biasa banget, makanya dimasukin ke podcast di Jakpos ini, Japan Podcast ya. Karena sangat menginspiratif, dan semoga teman-teman juga yang mau ngelanjutin ke jenjang karir jangan insecure ya. Jadi ada kesempatan selagi masih ada waktu dan masih ada napas dalam diri kita. Oke, sambut aja langsung teman kita, Anwar. Halo War, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pal. 6 tahun nih kita nggak ketemu ya. Kemana aja? Kemana wae? Alhamdulillah di dia wae. Saya. Alhamdulillah cager, Mang. Jadi ini temen saya ini dapat beasiswa ya War ya? Selama Alhamdulillah. sampai akhir ya, S1. Alhamdulillah. Oke War, jadi gimana sih War ceritanya bisa sampai masuk Universitas Negeri Islam Jakarta? Ya baik, jadi kan Pala dulu juga tinggal di sekolah bareng ya gitu. Nah kan kebetulan ibu yayasan sama anak-anaknya kan pada kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kan. Nah saya kan dekat sama anak keduanya nih. Oh iya. Nah namanya Apugu Apugu ya, ya, Apugu. Kalau nonton, assalamualaikum Apugu. Terima kasih. Terima kasih. Juga anak-anak yang lainnya, Aguga, Testu, Telisa juga sangat memotivasi saya sehingga saya bisa masuk di kuliah di kampus Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya. Nah, jadi berhubung saya dekat dengan Apugu, kemudian juga saya sering diajak ke kampus kayak gitu kan, melihat situasi kampus. Jadi saya tertarik memotivasi gitu. Untuk ngelanjut gitu ya? Lanjut kuliah gitu, walaupun di SMK kan di doktrin untuk kerja ya. Tapi Apugu mendoktrin saya bagaimana caranya kuliah gitu. Masya Allah. Kayak gitu pokoknya, sehingga saya termotivasi gitu. Saya terus belajar cari-cari channel gitu, channel maksudnya bagaimana cara masuk UIN itu, apa saja jalurnya kayak gitu kan. Ya udah tuh saya akhirnya belajarin terus gitu. Pas ya kodarullah pas lulus dari SMK tahun 2014 ya. Pas saya ikut ujian pertama kali tuh saya ikut SPMB ya, itu ketolak gitu. Oh, jadi pas tes pertama itu ketolak ya War ya? Oke. Tapi saya alihkan gitu sebelum saya keterima di UIN, karena masih ada kesempatan nih ya. Masih ada 3 kali kalau kita masuk kampus negeri itu setelah dari tahun kelulusan. Oke. Tapi untuk mengalihkan itu, daripada saya nunggu lain dan saya tidak mau kuliah di kampus lain, saya benar-benar pengen masuk di UIN. Ya udah akhirnya saya kerja dulu tuh. Jadi ya serabutan lah gitu. Ada yang jadi di punyanya abangnya Apugu. Itu Aguga kan kita dipercetakan dulu sama Pala sendiri kan lagi itu kan. Iya betul, sama saya nih. Di Grand Printing lagi itu kan bareng-bareng. Kemudian juga pernah jadi ya kontraktor gitulah, masang-masang lift di Sunter. Kemudian ya bantu-bantu juga, masih tinggal di sekolahan lagi itu bareng Pala juga kan, sampai ngebangun gitu. Kemudian juga ya akhirnya tuh sampai di 2014 akhir saya masuk di Blibi.com gitu, PT Digital Niaga. Nah abis dari situ kan saya kerja nih. Bagaimanapun saya tidak mau nyaman di kerja gitu, karena bagaimanapun saya cita-cita ya, mohon maaf ya untuk para pekerja, saya tidak mau jadi karyawan selamanya gitu. Oke, jadi saya sambil kerja saya terus belajar juga, masih saya cari-cari tuh, saya cari info-infonya gitu sampai saya masuk grup-grupnya di UIN gitu kan, cari tahu bagaimana cara masuk, masih terus belajar terus. Terus di 2015 saya ikut lagi nih posisi. Oh, jadi setahun tuh nunggu. Iya, nunggu tahun depan lagi. Tapi saya masih kerja. Oh, posisinya masih kerja. Iya, Oke. masih kerja kan gitu. Saya masih kerja
saya ikut ujian lagi, tapi di tahun itu saya nggak keterima lagi. Oh, nah itu Anwar kerja, Iya. gimana ngatur waktunya sambil belajar gitu? Ya kan kita ini ya punya manajemen waktu sendiri-sendiri ya. Oke. Kalau saya berhubung saya tinggal di sekolah selama kerja itu kan saya nggak ngontrak. Saya ngontrak itu pas udah sekitar di 2015 akhir setelah ujian itu yang kedua baru saya ngontrak, dan pulang pergi juga sih masih ke sekolahan bantu-bantu. Oke. Jadi itu ya kalau malam habis pulang kerja belajar, habis pulang kerja malam belajar gitu kan, ikut-ikut ya les kalau nggak dari YouTube, karena dulu YouTube juga udah ada kan. Di tahun 2015 itu saya udah mulai belajar gitu kan, apa aja ujiannya. Bahkan saya ikut pelatihan-pelatihannya gitu kan, tapi Kursus gitu ya? khususnya yang pelatihan-pelatihan masuk perguruan tinggi gitu, khususnya yang di UIN ya, karena kan tujuan saya emang di UIN, Sarjana Jakarta. Ya udah, saya ikut ujian lagi, saya ya manajemen waktu sebaik mungkin gitu kan, karena kan ya saya juga termotivasi dari salah satu quotes Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Gitu kan, bahwasanya apabila kita berhenti belajar, kita harus siap menanggung resiko kebodohan. Itu dia. Kayak gitu kan. Jadi kita ini lulus 2014 ya? Iya. 2014 coba tes ujian untuk masuk UIN, ternyata gagal. 1 tahun menunggu sambil kerja dan manajemen waktu sambil belajar juga ya War ya? Gagal lagi tapi. Gagal lagi, tapi nggak sampai nyerah sampai situ ya? Iya. Oke, lanjutin War. Oke. Setelah itu? Jadi saya masih lanjut kerja di Blibli.com kan, alhamdulillah juga di Blibli karirnya bagus dari itu. Sorry War, sebagai apa di Blibli.com? Ya dulu waktu masuk pertama kali jadi packaging packer, itu saya di bagian gudang di daerah Batu Ceper kan. Tapi alhamdulillah pergerakan karirnya naik terus. dari packer kemudian 7 hari apa di packer lagi itu langsung naik ke quality control QC. Di QC itu kurang lebih hampir setahun, kemudian pindah lagi ke bagian stock controller. Stock control. Iya, Jadi tiap hari kita ngontrol stok barang ya? iya, yang stock dibeli of dia? name kayak gitu. Oke. Berapa produk, terus kita analisis nih bagaimana barang apa aja hilang, kenapa barang hilang gitu waktu di sana. Tapi saya juga berbuat kesalahan gitu ya. Saya bukan habis kontrak di Blibli.com itu. Jadi saya ada kesalahan gitu, emang kelakuan saya gitu, salah saya juga, dan itu saya sangat benar-benar menyesal gara-gara saya tuh hampir 10 orang keluar. Gara-gara kesalahan Anwar, Iya. 10 orang keluar. Iya. Jadi tuh saya lagi tuh ngelihat email, kan saya bagian admin stock control dong gitu kan. Saya bisa ngeliat email, dan itu saya ada email voucher. Gitu kan, voucher Blibli.com tuh tentang power bank. Iya, pembelian power bank itu pas saya masukin kode voucher tuh harga jadi 0. Harga jadi 0. Dari harganya 300.000 jadi 0. Dan itu ada 20 voucher. Dan itu saya kasih tuh ke beberapa teman-teman saya gitu kan. Gitu. Padahal itu juga saya udah dipromot tuh sama Cisani katanya. Sampai Cisani nangis kan, gak nyangka. Gitu. Saya juga merasa menyesal kan. Saya udah bilang juga ke HRD jangan keluarin teman-teman saya kan. Karena kan teman saya ada yang baru nikah, ada yang baru ngambil mobil, tapi akhirnya semuanya kena, dan saya juga kena kayak gitu kan. Mau nggak mau semua keluar gara-gara itu War. Gara-gara kehilapan saya pribadi gitu. Saya juga minta maaf sebelum itu kan sama teman-teman, tapi ya emang jalannya seperti ini mungkin ya gitu. Udah kejadian 2016 bulan Mei gitu. Tapi pas saya dikeluarin dari Blibli.com, kemudian saya keterima itu. Dikeluarin Blibli itu tanggal 16 Mei 2016, kemudian pengumuman di UIN itu di tanggal 28 Mei apa 28 Juni gitu, beda sebulan apa beda berapa tuh. Langsung tuh saya keterima tuh di UIN. Saya kan di tahun terakhir nih kan maksimal 3 tahun ya. Buat teman-teman anak SMK SMA apabila ingin daftar kampus nih gitu. Misalkan kita memang udah punya tujuan di kampus tersebut, terus kita di awal ujian gak terima, jangan minder. Gas terus Gitu. Karena kita masih ada jatah 2 tahun lagi, misal gagal pertama masih ada 2 kali lagi di tahun depan gitu. Jangan merasa kita malu karena nanti teman-teman kita beda angkatan, nggak perlu malu gitu. Karena belajar itu menurut gue nggak mandang usia. Benar. Gitu. Dan saya tuh daftar tuh saking paniknya takut nggak kuliah kan, akhirnya saya daftar juga di UIN Bandung. Oke. Oh, jadi sempat ngelamar juga di UIN Bandung. Saya sampai nginep juga di masjid di UIN Bandung gitu kan. Saya ngambil BKI sama sama Iktaf ilmu Quran dan Tafsir. Saya habis ujian pertama kan di UIN. Nah, ujiannya ujian mandiri yang bisa 3 kali
3 kali kelulusan itu setelah kita lulus itu ujian mandiri ya. Jadi ujian itu terbagi tuh ada SNPTN, ada UMPTKIN, ada SBMPTN, kemudian ada ujian mandiri yang dilaksanakan oleh kampus tersebut. Gitu. Kalau SBMPTN tuh dari Kemendikbud, kemudian kalau UMPTKIN dari Kemenak. Tapi kalau ujian mandiri itu dari kampusnya sendiri. Dari kampus sendiri. Ya, jadi saya ngambil ujian mandiri. Jadi kampus UIN mandiri, UIN Bandung mandiri gitu kan. Karena kan saya di SBMPTN gagal kan gitu. Tapi saya ambil akhirnya udah nggak bisa karena SBMPTN itu 2 kali doang. 2 kali doang. Akhirnya saya ngambil ujian mandiri di UIN, ujian pertama, baru ujian kedua di Bandung. Saya sampai ke Bandung nginep di masjidnya itu. Dan pengumuman pertama kali itu UIN Bandung dulu. Dan saya keterima di UIN Bandung. Oh, keterima? Di tahun terakhir itu saya keterima di UIN Bandung di ilmu Quran dan tafsir hadis kayak gitu kan. Tapi saya juga masih minder loh, kan tujuan saya di UIN Jakarta. Betul. Karena kan biar nggak terlalu jauh ya. Saya juga bingung terkait nanti ekonomi kayak gitu kan bagaimana. Jadi ke depannya buat kehidupannya Iya, kayak gitu kan. Di Bandung kan berarti pertama kali kalau misalnya sampai diterima di ACC sama Gitu. kita ya. Terus kemudian ya udah saya nunggu beda sehari doang sih. Pengumumannya tuh tanggal 27 UIN Bandung, 28 UIN Jakarta. Ya udah, tanggal 27 keterima, tanggal 28 juga keterima. Oh, dua-duanya malah keterima. Dan yang di UIN Jakarta keterima jurusan yang saya pilih gitu, sesuai dengan yang kan aku kebetulan di BPI kan, bimbingan dan penyuluhan Islam. Ya udah saya ngambilnya selama 3 tahun berturut-turut saya nggak pernah ngambil jurusan lain. Pasti pilihan pertama saya itu BPI. BPI ya. 2014 BPI, 2015 BPI, 2016 BPI, dan keterima di BPI alhamdulillah kayak gitu. Karena kan sebelumnya bisa jurusan lain, tapi karena saya deketnya sama Apugo, saya ngikutin Apugo kan, karena saya juga sering waktu SMK sering diajak juga kan ke kampus, ikut-ikut kelas sama Apugo gitu. Saya juga pernah ikut lah ya. Iya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya ikut kan situ. Kalau misalkan abangnya Apugo, Aguga itu jurusannya di Usuludin. Perbandingan agama ya. Kalau adanya Apugo TS2 sama Telisa, TS2 di psikologi, kalau Telisa itu di Dirasatil Islamiyah. Udah akhirnya saya masuk di BPI. Alhamdulillah keterima tuh. Tapi keterima juga saya agak minder nih, bagaimana saya kan udah berhenti kerja, udah dipecat ya kan. Iya. Uang dari mana nih gitu. Sedangkan saya nggak saving money banyak kayak gitu kan. Saya kan khawatir kan. Alhamdulillah Apugo ngasih, pokoknya berjasa Apugo. Lagi-lagi ngasih ya. solusi. Pokoknya Apugo ngasih tempat gitu, bayarin kosan lagi itu kan. Di daerah situ ada samping-samping kampus gitu. Terus saya juga dimodalin gerobak sama jualan rujak dulu. Wah, Masya Allah. Jadi terus masih semester 1 saya jualan rujak dulu. Di samping kampus itu. Masih kenal itu ada orang di situ. Jadi habis pulang kuliah jualan rujak. Gitu. Tapi saya juga masih minder kan, aduh kalau jualan rujak juga malu juga kan gitu kan. Bukannya malu, maksudnya apa ya? Bukan malu ya, mohon maaf, tapi takut kurang aja gitu. Karena kan kebutuhan kampus juga banyak ya, walaupun bayaran di UIN tuh waktu angkatan saya masih murah, tapi untuk sehari-hari juga saya masih bingung kan, karena kan penjualan naik turun, namanya jualan kan itu. Sedangkan yang situ juga ada banyak yang udah lama jualan juga kan, kayak gitu. Ya udah, ya mau nggak mau saya harus beranikan diri karena saya juga udah kenal dengan ketua jurusan gitu kan, karena dulu aku sering minta temenin, saya juga udah tahu lah namanya kan. Akhirnya saya beranikan diri tuh, saya langsung ke Kajur di minggu ketiga atau minggu keempat setelah masuk kampus tuh. Saya langsung ke Kajur. Itu saya beranikan diri. Ya pokoknya semester 1 tuh saya sok-sokan aja gitu. Datang ke ruang Kajur, saya bilang, Bu, saya Nurul Anwar gitu. Saya muridnya Pak Pugu Parur Rahman. Beliau guru saya di SMK gitu kan. Saya dapat amanah gitu untuk ketemu sama ibu aja, suruh tanya gitu. Mungkin ibu masih kenal. Oh, Pugu ini ya, ini gitu. Oh iya benar. Oh jadi kan, langsung kenal. Iya, ya udah. Terus Bu, saya nggak ada saving money yang banyak nih untuk kuliah. Saya juga kan walaupun di pertama kali orang tua bantu kan untuk biaya masuknya gitu, tapi kan untuk kedepannya saya juga tidak mau terlalu memberatkan orang tua kan, kayak gitu.